لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Muslim Kafah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan masalah sosial akibat globalisasi dan era digital di lingkungan sekitar. 2. Melakukan penelitian sederhana terhadap dampak sosial akibat globalisasi dan era digital. 3. Merancang upaya untuk mengatasi masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. 1. Transformasi sosial. Transformasi sosial adalah perubahan besar-besaran pada struktur dan pola perilaku masyarakat. Dulu, jika ingin membeli barang, kita harus ke pasar berinteraksi. Sekarang, semuanya serba otomatis dan digital. Perubahan yang terlalu cepat ini seringkali membuat fungsi-fungsi sosial lama hilang sebelum fungsi baru siap sepenuhnya. Contohnya, munculnya toko online, e-commerce, geser pasar tradisional. Masalah sosialnya, banyak pedagang kecil yang gulung tikar karena tidak bisa bersaing harga atau sistem dengan raksasa retail digital. 2. Dominasi. Dalam globalisasi, pihak yang memiliki modal besar, teknologi canggih, dan pengaruh politik kuat cenderung mendominasi pihak yang lemah. Hal ini menciptakan ketidakadilan karena aturan main seringkali hanya menguntungkan mereka yang di atas. Contohnya, dominasi produk asing. Di pusat perbelanjaan atau iklan media sosial, kita lebih sering melihat brand luar negeri daripada brand lokal. Jika tidak hati-hati, pengusaha lokal bisa terjajah secara ekonomi di negeri sendiri. 3. Ketidakmampuan adaptasi. Secara teknis, ini sering disebut cultural lag. Artinya, teknologinya sudah sangat maju, tapi mentalitas atau cara berpikir penggunanya belum siap. Akibatnya, teknologi yang seharusnya berguna justru digunakan untuk hal-hal negatif. Contohnya, orang punya akses internet super cepat, tapi karena tidak tahu cara menyaring informasi, mereka dengan mudah menyebarkan berita bohong, hoax, atau melakukan cyberbullying. 4. Krisis identitas sosial. Karena informasi dari seluruh dunia masuk tanpa filter, orang mulai bingung dengan jati dirinya sendiri. Budaya lokal dianggap kuno, sementara budaya luar, seperti gaya hidup barat atau K-pop, dianggap sebagai standar keren yang mutlak. Akibatnya, kita kehilangan ciri khas sebagai bangsa. Contohnya, anak muda yang lebih bangga menggunakan bahasa campuran, gaul luar negeri, dan mengikuti tren gaya hidup mewah di media sosial, hingga merasa malu jika harus mempelajari tarian tradisional atau menggunakan bahasa daerah. Ragam masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. 1. Neokolonialisme. Kalau dulu penjajah datang pakai senjata dan kapal perang, neokolonialisme datang lewat ekonomi dan budaya. Negara kuat atau perusahaan raksasa asing mengontrol negara lain tanpa perlu berperang, melainkan melalui ketergantungan utang, investasi, atau penguasaan sumber daya. Contohnya, banyaknya produk impor, seperti gadget, kosmetik, atau aplikasi sosial media yang menguasai pasar kita. Kita jadi ketergantungan pada teknologi mereka. Jika perusahaan mereka tutup, ekonomi kita bisa goyang. 2. Ketimpangan budaya. Ini terjadi ketika teknologi berkembang sangat cepat, tapi mentalitas atau aturan main di masyarakat tertinggal di belakang. Alatnya sudah modern,
tapi orangnya masih pakai cara lama yang tidak nyambung atau melanggar norma. Contohnya, penggunaan komentar jahat di media sosial. Teknologinya memungkinkan kita bicara dengan siapa saja di dunia, tapi karena etikanya belum terbentuk, orang menggunakannya untuk menghujat, membuli, atau menyebar fitnah tanpa merasa bersalah. 3. Konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme adalah keinginan untuk membeli barang secara berlebihan, bukan karena butuh, tapi karena ingin gengsi. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap tujuan utama manusia adalah mencari kesenangan atau kemewahan duniawi semata. Contohnya, fenomena check-out barang yang sedang viral di TikTok hanya agar dianggap update, padahal uangnya hasil meminjam di pinjol. Atau kebiasaan pamer gaya hidup mewah, flexing, di Instagram demi mendapat pujian keren. 4. Kerusakan lingkungan. Globalisasi menuntut produksi barang dalam jumlah besar secara cepat. Untuk memenuhi permintaan dunia, alam seringkali dikorbankan demi keuntungan ekonomi yang cepat. Contohnya, hutan yang gundul akibat pembukaan lahan sawit besar-besaran untuk ekspor, atau gunungan sampah plastik bekas paket belanja online yang makin menumpuk di tempat pembuangan sampah. 5. Kejahatan siber. Yaitu, kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan jaringan internet. Di era digital, pelaku kejahatan tidak perlu bertemu korban secara langsung. Contohnya, penipuan berkedok kurir paket, seperti mengirim file APK yang bisa mencuri saldo rekening, hipnotis melalui telepon, atau pencurian data pribadi untuk pendaftaran pinjol ilegal. Upaya mengatasi masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. 1. Memperteguh nasionalisme. Nasionalisme bukan berarti anti-asing, tapi memiliki rasa cinta dan bangga pada negara sendiri. Di tengah gempuran budaya luar, nasionalisme menjaga agar kita tidak kehilangan arah dan tetap bangga menjadi orang Indonesia. Contohnya, memilih untuk menggunakan produk buatan UMKM lokal daripada brand luar negeri yang mahal, serta tetap menghormati bendera dan lagu kebangsaan meskipun kita suka menonton film barat, Hollywood, atau drakor. 2. Menumbuhkan kecakapan sosial. Di era digital, kita butuh kecerdasan lebih. Tidak hanya pintar pakai HP, tapi tahu cara berkomunikasi yang baik, bisa membedakan mana berita asli dan mana hoax, serta punya empati meski tidak bertatap muka. Contohnya, tidak langsung membagikan berita yang provokatif di grup WhatsApp sebelum cek kebenarannya, dan selalu menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar di media sosial. 3. Mempertahankan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur. Ini adalah identitas kita yang tidak dimiliki bangsa lain. Menjaganya berarti menjaga keunikan kita di mata dunia. Contohnya, tetap mengadakan kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, atau sekolah mengadakan hari khusus memakai baju adat atau batik dan belajar bahasa daerah. 4. Menjaga kelestarian lingkungan. Globalisasi bikin orang ingin semua serba cepat dan praktis, seperti bungkus plastik dan pengiriman barang. Kita harus sadar bahwa alam punya batas. Mengatasi masalah lingkungan adalah upaya agar generasi masa depan tetap bisa menghirup udara bersih. Contohnya, mengurangi sampah plastik belanja online dengan membawa tas belanja sendiri, serta ikut serta dalam gerakan menanam pohon atau pemilahan sampah di tingkat RT. 5. Membangun kewirausahaan sosial. Bukan sekadar cari untung, tapi bisnis yang tujuannya menyelesaikan masalah di masyarakat. Di era digital, ini sangat mungkin dilakukan melalui platform kreatif. Contohnya,
membuat usaha kerajinan tangan yang mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah, lalu menjual produknya lewat Instagram atau TikTok sehingga ekonomi warga sekitar ikut terangkat. 6. Memelihara kesehatan fisik dan mental. Era digital bikin kita sering lupa waktu karena scrolling HP dan sering merasa cemas karena melihat hidup orang lain yang tampak sempurna. Menjaga kesehatan adalah kunci agar kita tetap produktif. Contohnya, melakukan digital detox atau puasa HP di akhir pekan untuk olahraga atau ngobrol langsung dengan keluarga, serta berani berhenti mengikuti akun-akun yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillahi Rabbil